Kalau kita ngomongin sejarah video game, ada satu nama nih yang kayaknya nggak terkalahkan. Bukan cuma konsol yang mendominasi generasinya, tapi benar-benar jadi fenomena budaya di seluruh dunia. Yup, kali ini kita bakal bedah tuntas kisah epik dari PlayStation 2. Oke, kita mulai dari angka yang jujur aja gila banget. Lebih dari 160 juta. Coba bayangin, ini bukan sekedar angka penjualan loh, ini rekor dunia. PlayStation 2 itu konsol terlaris sepanjang masa dan sampai sekarang tahtanya itu belum ada yang bisa geser. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sebuah konsol bisa sampai selegendaris ini? Jawabannya jelas bukan karena hoki ya. Ini tuh cerita soal strategi yang jenius, inovasi yang pas banget sama zamannya, dan yang paling penting, koleksi game yang gak ada tandingannya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng resep suksesnya. Kesuksesan sebesar ini tuh nggak datang tiba-tiba ya. Fondasinya itu dibangun dari langkah-langkah super cerdas yang diambil Sony dari hari pertama peluncurannya. Coba kita flashback sedikit ke tahun 2000. PS2 pertama kali nongol di Jepang bulan Maret, terus nyusul ke Amerika Utara bulan Oktober. Dan dari detik pertama kemunculannya, wih, antusiasme orang-orang langsung meledak di mana-mana. Nah, PS2 ini nggak datang dengan tangan kosong. Dia bawa dua senjata rahasia. Yang pertama, ada pemutar DVD di dalamnya. Keren kan? Terus yang kedua, dan ini yang paling penting, backward compatibility. Jadi, semua kaset game PS1 favorit Anda bisa langsung dimainin di sini. Wah, ini sih langkah yang jenius banget dari Sony. Kita harus ingat ya konteks waktu itu. Awal tahun 2000-an, pemutar DVD itu masih barang mewah. Harganya mahal banget. Nah, sementara saingannya kayak GameCube atau Dreamcast fokus murni ke game, Sony ini beda. Mereka nawarin dua alat dalam satu paket yang harganya terjangkau. Jadi Anda itu bukan cuma beli konsol game, tapi dapat pusat hiburan buat sekeluarga. Siapa coba yang bisa nolak tawaran kayak gitu? Oke, dengan fondasi yang sekuat itu, PS2 langsung masuk ke era keemasannya. Ini adalah masa-masa di mana dia bukan cuma bersaing lagi, tapi benar-benar merajai pasar tanpa ampun. Terus, rahasia dominasinya apa dong? Jawabannya cuma satu kata, konten. Coba deh bayangin, ada lebih dari 10.000 judul game yang dirilis buat konsol ini. Gila kan? Mau Anda suka balapan, petualangan, RPG, apa aja, PS2 punya semuanya. Dan di antara lautan game itu, lahirlah para legenda. Ada GTA San Andreas yang mengubah total dunia game open world. Ada amarahnya Kratos di God of War yang jadi standar baru buat game aksi. Kisah mata-mata super epic di Metal Gear Solid 3, sampai drama yang bikin baper di Final Fantasy X. Ini tuh bukan cuma sekedar game, ini adalah system seller. Game-game yang bikin jutaan orang rela beli PS2. Dan pas lagi di puncak-puncaknya, Sony nggak santai-santai loh. Justru di tahun 2004, mereka ngeluarin penyegaran yang penting banget, PS2 Slim. Bedanya kelihatan banget kan? Model Fat yang gede itu diganti sama desain yang jauh lebih ramping, tipis, dan ringan. Tapi bukan itu aja. Yang lebih penting lagi, ada tambahan port Ethernet. Ini nunjukin kalau Sony itu udah mikirin masa depan. Mereka siap bawa PS2 ke era gaming online yang waktu itu baru aja mau mulai. Tapi mungkin ya, bagian paling gila dari cerita PS2 ini adalah umurnya yang panjang banget. Konsol ini seakan-akan nolak buat pensiun, bahkan pas penggantinya udah keluar. Coba deh kita lihat lini masa ini. PlayStation 3, adiknya lahir tahun 2006. Tapi produksi PS2 masih terus jalan sampai tahun 2013. Itu artinya selama 7 tahun, PS2 dan PS3 dijual barengan. Ini fenomena yang nggak pernah kejadian sebelumnya di industri game. Kok bisa begitu? Jawabannya simpel sih. Meskipun udah ada PS3, PS2 itu tetap jadi pilihan yang menarik banget. Harganya makin murah, koleksi gamenya seabrek. Ya jelas aja dia tetap jadi idola, apalagi di negara-negara berkembang. Produksinya emang udah berhenti lama, tapi warisan dari PlayStation 2 ini, wah masih kuat banget rasanya sampai sekarang. Jadi gimana nasib PS2 sekarang? Di pasar game retro, dia masih jadi incaran utama para kolektor. Harganya juga masih oke loh. Dan yang paling penting, game-game legendarisnya itu masih terus hidup. Entah itu lewat versi remaster di konsol-konsol baru atau lewat layanan kayak PlayStation Plus. Dari inovasi pemutar DVD-nya sampai koleksi gamenya yang nggak ada matinya, PlayStation 2 itu emang lebih dari sekedar konsol. Dia itu mesin waktu, mesin kenangan.
Ceritanya bukan cuma soal 160 juta unit yang terjual, tapi soal jutaan petualangan dan kenangan yang kita semua alami. Nah, sekarang giliran Anda. Coba ingat-ingat, game PS2 mana sih yang paling berkesan buat Anda?